Ya, selamat datang kembali di Maxstrom Toys. Gimana kabarnya? Untuk akhir tahun ini, apakah udah membeli mainan sebagai teman menghabiskan waktu liburan akhir tahun? Jadi, ya, di sini kita dapat pengumuman dari Bandai setelah di preview page-nya SMP Tetra Boy ya. Dari seri Jetman, Bandai mengumumkan kode 5x5 sama dengan titik-titik tanda tanya. Ini suatu hal yang bikin perdebatan di komunitas, karena ya ini harusnya adalah clue untuk Shokugan Modeling Project selanjutnya. Untuk tahun lalu kita tahu bakal ada Die Ranger itu dari Shodo Super. Jadi setelah Shodo Super yang terakhir tahun 2022 itu mereka ngumumin Die Ranger Shodo Supernya. Jadi udah pasti Die Ranger untuk tahun 2023. Dan benar kan, walaupun pengumumannya agak lambat ya, cuman kita udah tahu udah pasti dari seri Die Ranger lah. Nah, kali ini Bandai hanya ngasih 5x5 sama dengan titik-titik-titik, dimana apa yang nyambung dari 5x5. Apakah anniversary ke-25 tahun depan, atau ya hitungan biasa ngasih kode Super Sentai yang ada hubungan dengan sekolah. Jadi di komunitas sendiri rame. Ini apakah dari GoGo 5? Karena dari GoGo 5 sendiri kurang Victory Mars. Ada juga yang bilang dari seri Mega Ranger karena masih kurang Mega Voyager dan Mega Winger. Dan juga rame dari seri sebelum Heisei ya, 5 Man. Itu juga ada angka-angka 5-nya. Dan untuk tahun 2024 kebetulan juga Shodo Super yang rilis terakhir Jetman itu rilisnya masih awal tahun depan. Jadi kita nggak dapat clue sama sekali untuk selanjutnya itu apa. Dan ya, perdebatan masih berlanjut. Cuma pada ngarepnya untuk seri Victory Mars sama Mega Voyager ya, karena nanggung banget dua itu, sama seperti Tetra Boy. Tetra Boy itu sebenarnya robot yang nanggung banget karena Jet Icarus udah muncul, Jet Garuda udah muncul, kurang satu lagi, dan itu jedanya cukup lama. Dan Bandai ngasih klarifikasi karena emang butuh teknologi lebih untuk ngebikin si Tetra Boy, karena memang artikulasinya menarik ya. Jadi dia berubah menjadi bazooka-nya tuh emang agak unik. Nah, dari sisa Mega Voyager dan Victory Mars itu juga sebenarnya harusnya nggak terlalu ribet. Mungkin Mega Voyager ribet karena bagian merahnya itu kan jadi full artikulasi ya, badan, pinggang, dan paha. Tapi ya harusnya bisa. Tapi itu kayaknya juga harusnya nunggu anniversary sih. Itu pasti keluar sepaket. Karena si Mega Winger sendiri bisa sayapnya digabung dengan si Mega Voyager ya. Jadi ya itu sebuah yang patut ditunggu lah kalau kalian demen dari seri Mega Ranger. Untuk Victory Mars sendiri juga harusnya nggak susah karena dia nggak aneh-aneh, cuman emang bisa transformasi berapa versi ya, dari kendaraan, kereta, jadi kayak walker gitu, dan jadi robot. Dari Victory Mars paling susah itu bagian mukanya. Jadi gimana mekanismenya mukanya itu, dia kan dari pipih jadi kayak bentuk kepala gitu. Itu mungkin agak susah di situ di versi Shogun Modeling Project ya, karena Shogun Modeling Project kan emang mengedepankan
ya teknik desainnya. Jadi dia nggak lepas pasang, nggak banyak part yang harus diganti-ganti apabila mau berubah jadi robot. Dan ya itu yang bikin kayaknya masih nyari gimana teknologi yang bagusnya untuk si Victory Mars. Lalu gimana untuk kandidat satu lagi, si Freshman? Ya ini Freshman juga sebenarnya saya ngarep banget Freshman, karena ya udah cukup ya, seri Heisei sebelumnya kurang menarik untuk dikoleksi. Dan kalau Freshman muncul mungkin wah, itu bakal jadi tahun yang berat bagi saya, karena pasti pengen koleksi. Itu robot impian banget pas zaman kecil yang gak masuk Indonesia kayaknya. Mungkin masuk tapi susah dan harganya mahal, dan baru bisa tercapai di sekarang. Dan untuk seri Freshman sendiri juga robotnya cukup banyak, jadi ya harusnya Bandai nggak rugi-rugi amat ya kalau jumlah robotnya dikit, dan robotnya bisa bergabung semua. Jadi wah, itu suatu yang wah banget lah, apalagi kalau Bandai bisa bikin beneran ke SMP ya. Jadi dari desain menarik, dari gatai menarik, walaupun kalau kalian lihat versi robot jadul proporsinya susah banget, DX-nya pun proporsinya kacau banget, jadi jangkung banget. Itu makanya kalau bisa diperbaiki di SMP, wah itu sebuah kemajuan teknologi luar biasa lah. Oh iya, masih ada satu lagi, itu dari Time Ranger. Time Ranger ini salah satu yang favorit, pemenang di vote juga, tapi kok nggak muncul-muncul ya. Dari serinya dia hanya 2 robot ya, jadi 3 deh tambah Rex. Nah cuman ya untuk tahun depan bener-bener nggak ada yang nyambung anniversary apapun ke dia, jadi kayaknya kemungkinan kecil untuk Time Ranger. Jadi ya kita tunggu aja, kayaknya kandidat besarnya antara 3 itu, tapi menurut saya kandidat besarnya 2 sih, antara Freshman atau si Victory Mars. Gimana kalau pendapat kalian? Boleh sharing-sharing aja, tulis di komen. Menurut saya ini kayaknya bakal ini nih yang rilis. Dan ya kita tunggu aja. Semoga harapannya kayaknya Februari bakal diumumin untuk Shogun Mobile Project selanjutnya apa. Karena nunggu si kura-kura itu kayaknya masih lama. Dan nggak tahu apakah Bandai bener-bener nunggu seri The Ranger beres dulu baru ngeluarin atau nggak. Dan apakah Bandai ngeluarin si naga ukuran raksasa juga, kita nggak tahu. Tapi kayaknya enggak sih, itu gede banget soalnya kalau bener-bener skalanya benar ya. Oke, jadi itu aja diskusi singkat tentang Shogun Mobile Project. Gimana pendapat kalian untuk Shogun Mobile Project tahun depan? Bisa tulis di komentar. Oke, sampai jumpa di bahas-bahas selanjutnya. Bye bye.